Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tugas besar interaksi manusia yang berjudul Analisis User Experience dan Redesign Antarmuka Aplikasi Telegram untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan navigasi fitur. Kenalkan, saya sendiri Jovarov Alvin Bertram dan rekan kami dari dan Andini Pratiwi, Valis Nasmi Prasetyo. Latar belakang Telegram merupakan aplikasi komunikasi yang menyediakan berbagai fitur seperti chat, grup, channel, bot, panggilan suara dari berbagai file. Banyak fitur yang tersedia memberikan fleksibilitas bagi pengguna, namun di sisi lain dapat menimbulkan kesulitan dalam navigasi dan pencarian informasi permasalahan. Yang pertama, tampilan aplikasi terasa cukup kompleks dan bagi sebagian pengguna. Kedua, banyak fitur yang kurang dipahami pengguna baru. Ketiga, informasi penting terkadang sulit ditemukan pada chat yang aktif. Tujuan yang pertama yang pertama, mengidentifikasi masalah user experience. Yang kedua, merancang antarmuka yang lebih sederhana. Ketiga, meningkatkan efisiensi navigasi dan komunikasi. Next. Step 1, memahami pengguna. Identifikasi pengguna. Pengguna komunikasi sehari-hari. Kedua, pebisnis. Ketiga, pencari hiburan. Keempat, pencari informasi. Kelima, pengguna penyimpanan file. Analisis penggunaan. Tim melakukan observasi terhadap halaman home, chat, grup, channel, setting, dan profil untuk memahami perilaku penggunaan saat menggunakan Telegram. Temuan utama, yang pertama, visual clutter pada grup dan channel besar. Kedua, navigasi fitur cukup kompleks. Ketiga, sulit menemukan pesan atau file lama. Keempat, banyak notifikasi yang mengganggu fokus pengguna. Next. Step 2 dan 3, proses bisnis, login registrasi, kemudian cari kontak grup, buka chat, kirim pesan, lalu terima notifikasi, kelola chat, dan atur setting. Input nomor telepon, OTP, pesan file, pengaturan. Output akun aktif, pesan terkirim, hasil pencarian, notifikasi, sinkronasi data. Mental model, Telegram yang dipandang sebagai ruang komunikasi digital untuk chat, berbagai informasi, dan berinteraksi dengan komunitas. Kebutuhan utama, cepat, mudah, dan efisien. Konseptual model, chat ruang percakapan, grup ruang diskusi, channel papan informasi, bot asisten otomatis, setting panel kontrol, desain standar. Simplicity, mudah digunakan, clarity, fitur jelas, efisiensi, akses cepat, dan terakhir konsistensi, warna icon dan layout seragam. Next. Step 4 dan 5, perbaikan yang dilakukan, redesign halaman homepage. Kemudian menambahkan navigasi yang lebih jelas, memperbesar area tombol, kemudian menggunakan tampilan visual yang lebih menarik dan modern, kemudian mengelompokkan fitur berdasarkan fungsi. Justifikasi desain, readability, convey system status pesan lebih notifikasi lebih jelas, UI control, tombol dan navigasi mudah diakses, user task efisiensi, penggunaan lebih cepat misalnya tugas. Hasil yang diharapkan mengurangi kebingungan pengguna, mempermudah pencarian fitur, kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi, yang terakhir memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan menarik. Baik, kemudian bisa dilanjutkan. Selanjutnya step 6 dan 7. Yang pertama ada interaction design, menentukan perangkat interaksi utama berupa smartphone, touchscreen, input melalui tap, scroll, dan swipe, output berupa tampilan visual, icon, dan notifikasi, feedback diberikan melalui perubahan warna dan respons tombol. Lalu kedua ada object control UI, foto profilnya sebagai identitas pengguna, menulis untuk navigasi fitur, tombol chat, call, search, dan settings untuk memudahkan interaksi. Ketiga ada UI design principles. Yang pertama ada readability. Readability itu informasi mudah dibaca dan dipahami. Lalu ada convey sistem status pesan dan notifikasi terlihat jelas. UI control, tombol mudah dijangkau dan digunakan. User task efisiensi, mempercepat penyelesaian tugas pengguna. Lalu exploration, tampilan menarik dan tidak membosankan. Lalu ada tujuannya itu untuk meningkatkan kemudahan navigasi, mengurangi kesalahan pengguna, membuat interaksi lebih intuitif dan nyaman. Next. Step 8 dan 9. Di step 8 dan 9 ini ada perbaikan desain, yaitu meningkatkan tampilan homepage, chat, settings, dan calls. Menambahkan label dan icon yang lebih jelas, memperjelas status pesan terbaca atau belum terbacanya, menggunakan layout yang lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu membuat tampilan lebih menarik dan modern. Lalu di sini juga ada feedback, guidance, dan assistance. Itu menampilkan pesan error dan konfirmasi tindakan, memberikan feedback visual saat tombol ditekan, menambahkan indikator status pengiriman pesan, menyediakan informasi dan petunjuk yang lebih jelas, lalu membantu pengguna menemukan fitur dengan cepat.
Juga di sini ada tujuan. Tujuannya itu untuk mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan kemudahan penggunaan, mempercepat penyelesaian tugas, memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan intuitif. Next. Di step 10, 11, dan 12 ini ada internationalization, yaitu menggunakan icon dan istilah standar yang mudah dipahami secara global. Desain dapat digunakan oleh pengguna dari berbagai negara. Lalu ada localization, itu menyesuaikan bahasa ke bahasa Indonesia, menggunakan format waktu 24 jam. Lalu ada accessibility, menggunakan warna dengan kontras tinggi, tombol dibuat lebih besar dan mudah disentuh. Lalu ada icon, graphics, dan color, itu ikonnya sederhana, konsisten, dan mudah dikenali. Warna utama hitam, putih, dan merah digunakan secara konsisten. Lalu ada tujuannya itu untuk membuat aplikasi lebih inklusif, memperjelas informasi dan navigasi. Next. Di step 13 ini ada visual hierarki, yaitu menentukan prioritas informasi pada antarmuka. Lalu fitur utama chat, konteks, profile dibuat lebih menonjol. Terus informasi penting seperti nama kontak dan status pesan itu lebih mudah terlihat. Lalu di sini juga ada Gestalt Principle. Di Gestalt Principle ini ada proximity, yaitu elemen yang berkaitan dikelompokkan bersama. Similarity-nya juga icon, warna, dan layout dibuat konsisten. Continuity, alur navigasi tersusun secara logis dan berurutan. Closure-nya penggunaan white space agar tampilan lebih rapi dan mudah dipahami. Lalu di step 13 ini juga ada user task mapping. Homepage untuk mencari dan membuka kontak, chat untuk mengirim dan menerima pesan, settings untuk mengelola pengaturan akun, konteks melihat dan mencari kontak, calls melihat riwayat dan melakukan panggilan. Dan tujuannya itu untuk mempermudah pengguna memahami antarmuka, mengurangi kebingungan saat menggunakan aplikasi, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Next. Kemudian di step 14, ya, di dalam tujuan pengujiannya untuk mengevaluasi hasil desain Telegram, mengukur kemudahan penggunaan usability, lalu ada mengetahui efektivitas navigasi dan fitur, mengidentifikasi masalah yang masih ditemukan pengguna. Lalu ada parameter pengujiannya yaitu task completion time, waktu untuk menyelesaikan tugasnya, dan task success rate, tingkat keberhasilan tugas, error rate, jumlah kesalahan pengguna, number of clicks, jumlah langkah atau klik, user satisfaction, tingkat kepuasan pengguna, cognitive load, tingkat kebingungan pengguna. Lalu ada scan area pengujian, mencari kontak atau grup, membuka percakapan, mengirim pesan menggunakan fitur pencarian, mengakses calls atau settings, mengubah pengaturan sederhana. Lalu di rundown testing ada satu warm up, perkenalan dan pengenalan prototipe, dua text execution untuk menjalankan skenario tugas, dan tiga ada post test interview untuk pengumpulan feedback dan evaluasi, dan yang terakhir ada tujuan akhir, memastikan desain mudah dipahami, meningkatkan efisiensi pengguna, mengurangi error dan kebingungan pengguna, lalu meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk prototipenya, jadi kami dalam prototipe itu hanya bagian besar itu hanya untuk mengubah desain Telegram tersebut dan menambahkan beberapa desain baru agar tidak terlihat membosankan dan terlihat fresh. Itu di prototipe kami mengelompokkan dalam chat listnya, jadi untuk chat person dari satu orang dan grup yang untuk grup, lalu dalam folder itu untuk komunitas-komunitas. Jadi, biasanya di Telegram itu memasukkan folder untuk sendiri, jadi tidak perlu banyak-banyak. Lalu di bagian bottom menu ada chat untuk masuk ke dalam chat list, dan kontak untuk masuk kontak list, dan calls untuk riwayat telepon. Jadi itu ada arah panah ke atas untuk mengetahui kalau telepon diterima atau tidak, dan ke bawah untuk diterima atau tidaknya. Lalu bila diterima ada waktu berapa menit berteleponan, berkomunikasi. Lalu dalam percakapan maka akan seperti ini. Kami mengubah desainnya sedikit, jadi ini seperti ini. Lalu dalam pengaturan mungkin tidak ada perubahan, tapi yang terpenting itu dalam komunikasi, dalam mengelompokkan chatnya agar
navigasinya lebih mudah. Jadi udah chat person satu orang, grup, bila grup ya grup bukan komunitas, dan folder itu untuk masukkan dalam koleksi sendiri. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.